Ramadan bersama para penghafal Quran. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan biodata singkat Ustaz Aiman Hafidz Thalib. Nama lengkap Aiman Hafidz Thalib. Tempat tanggal lahir Jakarta 6 Oktober 1992. Riwayat pendidikan SMP School Jakarta, SMA 8 Jakarta, Universitas Bina Nusantara SE, alumni Ma'had Al-Salam khusus bahasa Arab, Markas Madarisa Al-Ulum Al-Syar'iyyah At-Ta'lim Al-Mun, bersama Profesor dan Masyaikh Doktor dari Saudi Arabia, dan masih berjalan sampai sekarang, dan sekarang adalah tahun yang kedua. Selanjutnya, mahasiswa Universitas Madinah Internasional jurusan Akidah atau Dakwah dan Usuluddin. Kegiatan dakwah beliau, khotib Jumat tetap di Gedung Sirip, mengajar bahasa Arab di Masjid Al-Istiqomah, Kampung Melayu. Demikian biodata singkat beliau, dan kepada Ustaz Aiman Hafidz Thalib dipersilahkan untuk memulai salat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا حبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, organisasi Kafilah Islamic School dan seluruh jajaran petingginya, kami berterima kasih sebesar-besarnya atas undangannya ke sini, dan seluruh panitia yang telah berpartisipasi dalam acara ini, telah merangkai acara ini. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas segala jerih payahnya, dan semua yang kami hormati di penasehat yayasan dan petinggi mudir pesantren Kafilah Islamic School, dan para orang tua murid yang kami hormati, dan para anak-anak santri yang kami cintai, yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan atas kehadirannya dan atas partisipasinya di acara ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala membalas
amal ibadah ini menjadi pahala yang sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal timbangan yang berat di hari kiamat nanti. Pertama-tama kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat menuntut ilmu. Dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nama-namanya yang terindah, nama-namanya yang terindah dan sifat-sifatnya yang tertinggi, asma'ihil husna wa sifatihil ula. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena kita dikumpulkan di tempat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yabtaghi fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, kata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan di mana di jalan itu dia mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan dengan jalan itu dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat-sangat agung, di mana ilmu ini menjadi suatu modal bagi kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tanpa ilmu kita tidak akan bisa mengamalkan ibadah-ibadah secara benar. Ibadah-ibadah ini membutuhkan dua syarat. Ada yang mengetahui dua syarat tersebut? Mungkin para santri sudah pernah belajar. Ikhlas. Tunjuk tangan yang tahu jawabannya. Dan ikut Rasulullah. Dua syarat diterimanya amalan ibadah. Ada yang tahu? Tunjuk tangan yang tahu. Oke. Dua syarat amalan ibadah yaitu yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Di mana ikhlas ini merupakan suatu amalan yang sangat berat, apalagi untuk menghafal Al-Qur'an. Penghafal Al-Qur'an itu dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala cobaan. Riya, sum'ah, itu merupakan suatu ujian yang berat bagi para penghafal Al-Qur'an. Ikhlas ini kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, sampai mati. Kita akan berjuang untuk menghadirkan rasa ikhlas, yaitu mengutamakan segala tujuan dari ibadah kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tanpa ingin dilihat orang lain, tanpa ingin dilihat orang tua kita, tanpa ingin mendapatkan suatu jabatan, tanpa ingin mendapatkan suatu harta, ya. Jadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu hanya ingin mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa umat manusia ini diuji, ya, diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Akan diuji mana orang-orang di antara kalian yang paling baik amalannya, ahsanu amalan. Dia berluakum ayyukum ahsanu amalan. Dan di sini seorang tabi'in Fudail bin Iyad rahimahullahu rahmatan wasi'ah ditanya tentang apa makna ahsanu amalan di sini. Makna ahsanu amalan di sini adalah akhlasahu wa aswabahu. Kata Fudail bin Iyad rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yaitu yang pertama, akhlasahu itu yang paling ikhlas amalannya. Kita akan diuji siapa di antara kita yang paling ikhlas amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah aswabahu, yang paling benar. Apa itu yang paling benar? Yang paling benar itu maksudnya adalah yang paling sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW, yang paling sesuai dengan caranya beribadah Rasulullah SAW. Jadi tidak mungkin diterima suatu amalan tanpa dua syarat ini.
Syarat yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba Rasulullah SAW. Dan dinilai ibadah tersebut akan sangat bertingkat-tingkat penilaiannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya buluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah ingin menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amal ibadahnya. Jadi dengan paling tingginya keikhlasan dan paling tingginya ittiba kepada Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah SAW dalam cara-caranya, ya, itu akan menjadikan nilai ibadah kita semakin sempurna. Karena umur kita ini pendek. Manusia ini, kata Rasulullah SAW, umur ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku, kata Rasulullah SAW, di antara 60 dan 70. Dan sedikit yang lewat dari itu. 60-70 tahun ini kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat sangat sedikit. Dan kita tahu bahwa kehidupan di akhirat itu satu harinya di sisi Allah Subhanahu wa taala yang bernilai 1000 tahun di sisi kita. 1000 tahun. Yang kata Allah Subhanahu wa taala di surat As-Sajdah, ya, yaumin kana miqdaruhu alf-sanah. Satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun di sisi kalian. Yaumin kana miqdaruhu alf-sanatin mimma ta'uddun, di mana kalian menghitung itu 1000 tahun. Satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun di sisi kita. Jadi kita hitung berapa tahun, kalau 60 sampai 70 tahun umur kita, berapa jam di sisi Allah Subhanahu wa taala? Berapa jam kira-kira? Ada yang bisa hitung? Ada yang pintar matematik mungkin? 60-70 tahun, kalau satu hari 24 jam, ya, berapa umur kita di sisi Allah Subhanahu wa taala yang 60-70 tahun? Satu hari 24 jam di sisi Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun. 1000 tahun di sisi kita. Jadi kalau 60-70 tahun, berapa jam di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira hanya 1 jam sampai 1,5 jam. 1 jam sampai 1,5 jam, subhanallah. Ini umur yang 1 jam dan 1,5 jam ini menentukan kehidupan yang akan kekal di akhirat. Kehidupan kekal di akhirat. Khalidina fiha, di jahannam atau di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi umur kita di sini sangat pendek, maka kita harus berusaha untuk menyempurnakan amal ibadah kita dengan menyempurnakan keikhlasan dan menyempurnakan ittiba pada Rasulullah SAW. Dengan umur yang pendek itu kita dapat menyempurnakan amal-amal ibadah kita dengan 2 hal tadi, ya. Dan para penghafal Quran akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian yang sangat berat. Penghafal Quran, asatidzah, ya, para ahli ilmu dan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala akan diuji dengan ujian yang sangat berat. Karena dikabarkan oleh Rasulullah SAW, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun ustushhida. Ya, ini ada 3 orang. Yang pertama, orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dia pada hari kiamat nanti mereka akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah akan mendatangkan segala nikmat-nikmat yang didatangkan kepadanya, yang mereka dapatkan saat di dunia, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut di dunia. Maka orang ini mengenali nikmat-nikmat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada seorang ini, orang yang mati berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qal fama 'amilta fiha? Apa yang kamu kerjakan dengannya, dengan nikmat-nikmat tersebut? Qal qataltu fika hatta ustushhid. Aku telah berperang di jalanmu sampai aku mati di jalanmu. Kata seorang yang mati berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala kadzab. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu telah berbohong. Walakinnaka qatalta li an yuqal jariun faqad qil. Tetapi kamu telah bohong dan kamu itu hanya ingin dipanggil seorang yang pemberani. Kata Allah Subhanahu wa taala.
Allah mengetahui apa yang ada di isi hatinya. Jadi orang ini berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan di hatinya dia ingin dipanggil sebagai orang yang pemberani. Dan setelah itu dia sudah mendapatkan gelar ini, lakop ini dia mendapatkan gelar seorang pemberani. Maka kata di hadis ini, qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka dia diseret di atas mukanya, di atas wajahnya, diseret sampai dilemparkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ini orang yang mati berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu orang yang kedua, wa rajulun ta'allama al-ilma, dan seorang yang menuntut ilmu, wa 'allamahu dan mengajarkannya. Setelah dia menuntut ilmu, dia mengajarkannya. Wa qara'a al-Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi fa'arafaha ni'amahu fa'arafaha. Maka didatangkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya, ya. Maka dia, maksudnya nikmat-nikmat yang Allah berikan di dunia, maka dia mengenalinya nikmat-nikmat tersebut. Qala fama 'amilta fiha, dan Allah mengatakan, apa yang kamu amalkan saat di dunia tersebut? Dengan nikmat-nikmat itu kamu apa yang kamu amalkan? Dan dikatakan di sini, qala ta'allamtul 'ilma, aku telah menuntut ilmu, kata orang ini. Ta'allamtul 'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Dan aku telah mengajarkannya. Aku telah belajar dan aku telah mengajarkannya, dan aku membaca Al-Qur'an karenamu ya Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, qal kadzabt, kamu telah bohong. Walakinnaka ta'allamtal 'ilma liyuqal 'alim. Tetapi yang kamu kerjakan dulu itu kamu menuntut ilmu agar dikatakan seorang yang alim, seorang ustaz atau seorang kiai, atau agar dipanggil seorang yang alim. Ini menunjukkan bahwa ketidakikhlasan amalannya tersebut. Ini perlu diperhatikan agar seorang yang menghafal Quran supaya dipanggil qari, supaya dipanggil orang yang hafil. Ini perlu dihindari. Kenapa? Karena ini merupakan bahan bakar yang pertama dilemparkan kepada neraka jahanam. Waliyadzubillah. Dan yang terakhir adalah seorang yang ini seorang ini menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala agar orang ini dibilang seorang yang dermawan. Maka sama, akhirnya dia dibilang Allah Subhanahu wa taala kadzab. Kamu telah bohong. Kamu dulu menginfakkan segala hartamu di jalanku atau di jalan Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena ingin dikatakan seorang yang dermawan. Maka begitu pula hal yang dilakukan kepadanya, dia diseret di atas wajahnya sampai dilemparkan ke neraka. Waliyadzubillah. Ini merupakan hadis yang menjadi peringatan bagi para penuntut ilmu, para orang yang berjihad fisabilillah, para orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala agar mengikhlaskan amalan-amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena segala amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan permudah dan Allah akan lipat gandakan amalan tersebut setinggi-tingginya ganjaran. Kita tahu bahwa suatu amalan itu akan dilipat gandakan ganjarannya mulai dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan amalan itu bisa dilipat gandakan lebih dari 700 kali lipat, ya, sesuai dengan kadar keikhlasannya amalan tersebut. Dan seorang penuntut ilmu wajib, apa yang pertama yang wajib untuk dikerjakan, yaitu bertakwa Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bertakwa? Ada yang tahu artinya bertakwa? Tunjuk tangan. Dari tadi belum ada yang jawab pertanyaan-pertanyaan. Yang betul jawabannya dapat hadiah. Tunjuk tangan. Ada yang bisa jawab? Artinya bertakwa. Ada yang tahu jawabannya? Ya, ada yang bisa bantu jawab ada. Itu ada yang tunjuk tangan. Boleh jawab sini? Ayo maju ke depan. Terus
Yang tunjuk tangan tadi? Itu boleh dari situ aja langsung. Bertakwa bisa dibilang artinya berhati-hati supaya tidak tergelincir dari maksiat, atau bisa dikatakan juga mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Insyaallah, barakallahu fikum. Dapat hadiah. Ini hadiahnya. Boleh maju ke depan? Tersedal. Emang, Anda juga mau ke depan. Karena tadi posisi kita masih sedikit, karena nggak enak. Kalau sekarang banyak. Mana orang pada? Makna takwa, betul yang dibilang barusan oleh saudara kita ini Cai, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa artinya takwa itu yang lebih lengkapnya lagi, lebih sempurnanya, yaitu ketika kita membuat suatu penjagaan, ya, suatu penjagaan di antara diri kita, di antara diri seorang hamba dengan apa yang dia takuti dari Rabb-Nya. Dia membuat suatu penjagaan, dengan penjagaan itu dia menjaga dirinya dari apa yang dia takuti dari Rabb-Nya. Apa itu yang dia takuti? Yaitu nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala, azabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia membuat penjagaan dengan apa penjagaannya? Penjagaannya yaitu dengan dia melakukan ketaatan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala ala nurin min Allah. Dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas Alkitab wa Sunnah, yaitu di atas Al-Quran dan Al-Hadis. Kabar dari Rasulullah SAW yang sahih. Jadi orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak di atas Al-Quran dan Sunnah, ini bukan merupakan orang yang bertakwa. Karena syarat orang yang bertakwa itu mengerjakan ketaatan di atas Al-Quran wa Sunnah. Setelah itu, setelah dia mengerjakan ketaatan, perintah yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia meninggalkan segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ala nurin min Allah, di atas cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu di atas Alkitab wa Sunnah, di atas Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, ini masih banyak hadiah-hadiah selanjutnya, jadi tolong diperhatikan. Ya, yang bisa jawab pertanyaannya masih ada beberapa hadiah lagi. Setelah itu, setelah dia meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ini merupakan dia bisa disebut sebagai orang yang bertakwa. Dan umat Muslim selalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertakwa. Ayat-ayat yang disebutkan sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, ini yang sering dibacakan ketika pembukaan suatu khutbah atau suatu ta'lim. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan makna yang tadi, bertakwa haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali kalian di atas Islam, di atas jamaah Islam. Dan kita sebagai seorang muslim sekarang, seorang yang beriman, kita harus mensyukuri nikmat Islam ini dan nikmat iman ini kita harus menjaga kedua nikmat tersebut. Jangan sampai kita sekarang beriman, kita orang yang Islam dan kita hafal Quran, dan kita mati murtad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyahulillah. Ada seorang sahabat di zaman tabi'in atau di zamannya Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu warḍah. Dia saat umat Islam banyak yang murtad, maka ada seorang penghafal Quran yang dia murtad dan dia mati di atas kemurtadan. Bayangkan, ini orang yang hafal Al-Quran 30 juz sempurna dia hafalkan. Orang Arab, orang yang paham maknanya Al-Quran, ya, karena Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab. Dia mengerti dengan dalam makna-makna tersebut dan dia bisa murtad. Bayangkan, gimana kita orang-orang yang imannya masih lemah ini, ya, kita harus menjaga dan selalu bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala bahwa keimanan ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala harus kita jaga. Dengan apa? Dengan kita meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang kepada kita, dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang-orang yang murtad tersebut pasti imannya telah lemah, pasti
imannya telah lemah dan telah mengerjakan banyak maksiat. Kenapa? Karena iman itu bertambah dan berkurang sesuai kadar ketaatan dan maksiat. Jadi imanan ini akan bertambah ketika kita mengerjakan ketaatan dan akan berkurang ketika kita mengerjakan maksiat. Dan ketika habis keimanan tersebut, kita tidak merasa bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat bahwa orang-orang yang sering mengerjakan maksiat, berarti itu di hatinya itu dia sudah tidak lagi merasa bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatillah. Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang perlu ditanamkan di hati kita bahwa seorang penuntut ilmu harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kalian, maka Allah akan mengajarkan kalian. Di surat Al-Baqarah, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Maka Allah akan mengajarkan kalian. Ya, ini kunci yang pertama. Harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ikhlas, ittiba pada Rasulullah SAW, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat. Sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, kita harus banyak-banyak bertaubat. Setiap waktu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'. Maksudnya semua keturunan Nabi Adam alaihissalam itu kerjanya salah terus, berbuat dosa. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan orang-orang yang paling baik dari orang-orang yang bersalah tersebut, orang-orang yang mengerjakan maksiat tersebut, orang-orang yang mengerjakan dosa tersebut adalah at-tawwabun, orang-orang yang selalu kembali kepada Allah, orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang terbaik. Jadi orang yang terbaik itu bukan orang-orang yang tidak pernah mengerjakan dosa, bukan. Tapi orang yang setiap dia terjerumus ke dalam suatu dosa, dia bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan taubat ini merupakan suatu amalan yang terbesar. Amalan yang terbesar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus memperbanyak taubat. Mulai dari bulan Rajab. Setelah itu masuk ke bulan Sya'ban sekarang. Bulan Rajab itu bulan haram. Ya. Bulan haram yang Allah janjikan akan dilipat gandakan amalan kita. Dan di bulan Sya'ban ini disebut juga oleh para salafun saleh, para orang-orang saleh pendahulu kita, bahwa bulan Sya'ban ini Syahrul Qurra, yaitu apa? Bulannya para penghafal Quran, bulannya para pembaca Al-Quran. Maksudnya apa? Mereka itu para tabi'in, para sahabat salafun saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka berjuang untuk memperbanyak tilawah Quran mereka, ya, sebelum mereka masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan mereka berdoa untuk disampaikan kepada bulan Ramadan 6 bulan sebelum sampai ke bulan Ramadan. Jadi mereka berdoa sebanyak mungkin 6 bulan sebelum bulan Ramadan agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Dan pada bulan Rajab, Sya'ban mereka memperbanyak tilawah Quran supaya apa? Supaya di bulan Ramadan mereka mencapai tingkatan tertinggi banyaknya bacaan Quran mereka. Bahkan sampai kabar kepada kita bahwa orang-orang salafun saleh itu mereka radhiyallahu anhu, mereka membaca Al-Quran bisa sampai 1 hari 2 kali khatam. 1 hari 2 kali khatam. Di siang hari sekali khatam, di malam hari sekali khatam. Subhanallah. Seberapa cepat bacaan mereka, ya. Dan mereka membaca itu dengan tadabbur, bukan hanya baca hanya di mulut, hanya di lisan tanpa memahami maknanya. Tapi mereka itu, ini yang dikerjakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau ketika masuk bulan Ramadan, beliau membaca Al-Quran ini di siang hari khatam 1 kali, dan pada malam hari khatam 1 kali. Subhanallah. Jadi dalam 30 hari atau 29 hari bisa khatam 58 kali sampai 60 kali khatam. Berapa besar ganjarannya? Dan
kita tahu bahwa setiap satu huruf di Al-Quran diganjar dengan berapa? 10, dengan 10 kebaikan. Yang dimana satu halaman itu kita tahu ada sekitar 500 huruf. Jadi kalau kita baca satu halaman Al-Quran, itu ada 5.000 kebaikan yang kita dapatkan. Minimum 5.000 kebaikan. Bisa dilipat gandakan sampai ke 700 kali lipat. Ya. Dan kita masuk ke fadlus yang, yaitu setiap amalan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Ada yang tahu hadisnya? Ada yang bisa menyebutkan hadisnya? Ada yang hafal? Ada yang hafal hadisnya? Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'af. Semua amalan keturunan Nabi Adam alaihissalam dilipat gandakan. Al-hasanatu asyru amsalha ila 700 di'fin. Jadi dilipat gandakan mulai dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Qala Allah illa shaum, dan Allah berkata kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu hanya untukku. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bih. Kenapa dikatakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala? Karena dia berpuasa menahan laparnya, menahan hausnya, menahan syahwatnya, menahan hawa nafsunya tanpa dilihat oleh orang lain. Dan yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala bahwa dia sedang berpuasa. Wa ana ajzi bih, dan aku yang mengganjarnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya aku yang mengganjarnya ini ganjarannya di atas 700 kali lipat. Ini puasa. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan makanannya dan meninggalkan syahwatnya, tidak makan satu apapun dan tidak mengikuti syahwatnya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lis-shaili farhatan, dan bagi orang yang puasa ada dua kebahagiaan. Apa dua kebahagiaan itu? Kebahagiaan yang pertama adalah farhatun 'inda fitri. Kebahagiaan yang pertama adalah bahagia ketika dia berbuka puasa. Kita tahu bahwa ketika kita berbuka puasa bersama keluarga kita, itu merupakan suatu kebahagiaan. Atau bersama teman-teman kita, atau bersama siapapun di sekitar kita, itu merupakan suatu kebahagiaan. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan merupakan suatu kebahagiaan juga ketika seorang hamba ini bertemu dengan Rabb-nya. Maksudnya apa? Maksudnya ganjarannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia sangat senang dengan amalan puasa tersebut yang telah dia kerjakan. Ya. Bahwa amalan ini sangat besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa, di hadis ini juga disebutkan, barang siapa yang diperangi oleh seseorang, liyaqul inni shaim. Barang siapa yang diajak berantem sama orang lain, diajak berghibah, diajak membicarakan orang lain, diajak memfitnah orang lain, diajak untuk berbohong, ya, maka hendaklah dia katakan bahwa aku ini sedang berpuasa. Maksudnya hal-hal itu haram untuk dikerjakan. Hal-hal itu haram untuk dikerjakan di saat dia tidak berpuasa. Sedangkan saat dia berpuasa, hal-hal yang dimubahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang mubah, contohnya makanan dan minum, itu merupakan hal yang mubah. Hal yang mubah. Saat dia puasa, hal-hal itu menjadi haram. Makanan yang mubah dan minuman itu menjadi haram. Apalagi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ghibah merupakan dosa besar, berbohong, fitnah, ya, membunuh seorang muslim, ini merupakan satu dosa besar yang harus lebih keras keharamannya ketika saat kita berpuasa. Jadi hal-hal ini perlu dihindari saat kita berpuasa, karena apabila kita mengerjakan hal-hal ini tidak ada manfaat kita berpuasa, tidak ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan berpuasa itu merupakan suatu sebab, ya, seseorang itu akan mendapatkan ketakwaan. Ketakwaan yang sudah kita bahas dari tadi, dan ayatnya sudah kita dengarkan tadi di sini,
yang seorang qari tadi membacakan rahimahullah ya hafizahullah bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan bagi kalian siam, berpuasa, la'allakum tattaqun, pasti kalian jadi orang yang bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalian akan mudah-mudahan jadi orang yang bertakwa, tapi kalian pasti jadi orang yang bertakwa. Kalau la'allakum di Al-Qur'an ini bermakna pasti. Allah mengatakan la'allakum, sebenarnya la'allakum ini artinya mudah-mudahan, ya. Tapi kalau Allah yang menyebutkan la'allakum, berarti itu kalian pasti akan jadi orang yang bertakwa. Kalau kalian sudah jadi orang yang bertakwa, hidup kalian akan mudah. Hidup kita akan jadi mudah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan segala jalan keluar bagi setiap masalahnya. Ya. Dan pada keutamaan berpuasa, ada suatu pintu di surga yang bernama, ada yang tahu? Tunjuk tangan yang tahu. Pintu khusus untuk orang berpuasa yang pertama yang tunjuk tangan. Pertama. Betul. Dapat tadi ya. Ada baiknya atau langsung aja dijawab? Ar-Rayyan, Masya Allah, barakallahu fiik. Ini ada hadiah. Betul. Maaf sebelumnya kepada pemilik mobil Mitsubishi Silver dengan plat nomor B1514 PJF agar bisa memindahkannya karena ada mobil yang ingin itu. Masya Allah. Ada yang dihalangi mobil ini. Ya. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam suatu hadis yang menerangkan tentang pintu Ar-Rayyan, ya, hadis ini dikabarkan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu wa ardhah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban." Sesungguhnya di surga itu ada suatu pintu, yuqalu lahu Ar-Rayyan. Dikatakan untuk suatu pintu itu dinamakan Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang berpuasa masuk dari pintu tersebut pada hari kiamat kelak. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhu. Tidak ada satu orang pun yang akan masuk ke pintu tersebut selain orang-orang yang berpuasa. Maksudnya orang-orang yang tidak berpuasa tidak akan masuk ke pintu tersebut. Jadi pintu tersebut khusus hanya untuk orang-orang yang berpuasa. Yuqal aina shaimun, dikatakan kepada orang-orang tersebut, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Fa yadkhuluna min, maka orang-orang tersebut berbondong-bondong masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan tersebut. Fa idza dakhal, ketika dia masuk orang-orang tersebut, akhiruhum, maka orang-orang tersebut yang terakhirnya orang itu masuk, uqita falam yadkhul minhu ahad. Maka pintu tersebut ditutup dan tidak ada yang masuk setelahnya. Ya. Jadi pintu tersebut ditutup hanya untuk orang-orang yang berpuasa, tidak untuk selain orang yang berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Setelah itu bahwa ada amalan yang sebanding dengan puasa. Kita telah sebutkan hadis yang sebelumnya bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengganjar amalan puasa tersebut. Dan amalan puasa ini tidak ada yang semisal ganjarannya dengan amalan puasa. Karena telah dikabarkan oleh Abi Umamah radhiyallahu anhu wa radha, qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu, maka aku berkata, murni bi amrin akhudhuhu anki. Perintahkan kepadaku suatu hal yang aku ambil darimu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala 'alaika bis-shaum. Rasulullah SAW bersabda, maka bagi kamu berpuasa. Hendaklah kamu berpuasa. Fa innahu la mislalah. Maka tidak ada sesuatu yang sebanding dengan puasa tersebut. Amalan tidak ada, amalan apapun tidak ada yang sebanding dengan puasa tersebut. Maksudnya amalan ini ganjarannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini puasa-puasa yang kita sebutkan ini bukan puasa Ramadan. Ini puasa sunnah.
Ya, jadi bagaimana ganjaran puasa Ramadan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena amalan-amalan wajib itu merupakan amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang paling dicintai dan begitu besar ganjarannya, berlipat-lipat lebih besar dari hal-hal yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan keutamaan bulan Ramadan yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan itu kan merupakan bulan ampunan, di mana pintu ampunan Allah dibuka sebesar-besarnya di bulan Ramadan tersebut. Barang siapa yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, maka dia orang yang celaka. Sungguh orang yang celaka. Dengan kita berpuasa di bulan Ramadan, kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan akan diampuni seluruh dosa kita yang telah kita kerjakan. Karena kita tahu bahwa setiap hari kita akan mengerjakan dosa begitu banyak tumpukan dosa kita. Dan saat masuk bulan, ada suatu hadis yang dikabarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah an Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah SAW qala man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, ya, ini dua syaratnya. Berpuasa pada bulan Ramadan dan syaratnya apa? Pada puasa tersebut dia dalam keadaan beriman. Apa beriman itu? Beriman itu ada berapa rukun iman? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Yang pertama itu, yang pertama tunjuk tangan. Fadhal. Itu yang nengok ke belakang. Iya, fadhal. Iya, ada nama boleh. Iman kepada Allah, pada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari kiamat, kepada Masya Allah, barakallahu fikum. Ini dapat hadiah. Yang di tengahmu ini dapat. Harusnya di kanan kiri gitu. Kanan kiri belakang. Ini beliau melihat kanan. Ya, jadi orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dalam keadaan beriman kepada hal-hal yang telah disebutkan tadi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman yang sahih. Iman yang sahih itu apa? Iman terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang pertama, ya. Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas langit, di atas arsy Allah Subhanahu wa taala. Tsumma stawa 'ala al-'arsy. Allah beristiwa di atas arsy Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa kita harus mengimani bahwa kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, yaitu Allah yang menciptakan segala penciptaannya, segala ciptaannya yang ada di antara langit dan bumi ini, itu merupakan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, yaitu Allah yang menciptakan dan Allah yang memberi rezeki dan Allah yang merawat segala ciptaannya, Allah yang mengatur segala perkara dari atas langit. Yudabbirul amr. Allah yang mengatur segala perkara. Yang ketiga adalah kita harus beriman kepada asma'ihil husna wa sifatihil ula, yaitu kepada nama-nama Allah yang terindah. Ya, ada yang tahu berapa nama-nama Allah? Tunjuk tangan, enggak apa-apa, tunjuk tangan yang pojok kanan. Jawab, betul. Yang tunjuk tangan pertama. Nanti jawab lagi yang lain. Ada berapa? 99. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini ada. Sebutin harusnya. Iya, harusnya sebutin. Enggak. Itu jadi tantangan santri. Ya. Ada 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala ada 99 nama. Man ahsahu dakhalal jannah. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menguasainya, yang menghafalkannya, maka dakhalal jannah. Ini hadisnya sahih, ya. Barang siapa yang menghafalkannya akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama harus mengimani bahwa asma'ihil husna, mengimani, percaya
percaya dalam hati, ya, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkannya dengan jawari, dengan anggota badan kita. Dengan anggota badan kita, wal amalu bil arkan. Itu namanya beriman, ya. 3 poin tersebut beriman. Harus diucapkan di lisan, harus diyakini di dalam hati, ya, dan diamalkan dengan al-arkan, al-jawarih, ya. Diamalkan dengan anggota badan. Kita harus beriman pada poin yang ketiga tadi, beriman kepada nama-nama Allah yang terindah dan kepada sifat-sifatnya yang tertinggi. Kita tidak boleh menafikan suatu apapun dari 3 poin tersebut. Dan beriman kepada hal-hal selanjutnya, kepada malaikat, yang segala kabar yang Allah kabarkan kepada para hambanya dan rasul-rasulnya, dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, takdir, qada wal qadar yang baik dan buruk, dan kepada yaumul qiyamah. Kita harus beriman kepada seluruh poin-poin yang berada di bawah Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan cabang-cabang dari keimanan. Jadi kita harus belajar tentang cabang-cabang keimanan ini agar kita menjadi seorang mukmin yang beriman dengan keimanan yang sahih, dengan keimanan yang sahih. Dan setelah itu, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Orang yang puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman yang kita sudah jabarkan secara ringkas tadi, wa ihtisaban, dan mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang orang ini dapatkan ketika dia telah berpuasa secara beriman dan mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah dia kerjakan. Akhrajahu, yaitu hadis ini dikeluarkan oleh Al-Muslim wal Bukhari rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Ini merupakan ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan Ramadan, ya, semua pintu langit dan pintu surga dibuka, tidak ada pintu yang ditutup. Dan pada bulan Ramadan semua pintu neraka ditutup, tidak ada pintu yang dibuka. Hadis ini dikabarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Atakum syahrun mubarak, atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan apa? Bulan yang berkah, syahrun mubarak. Faradallahu alaikum siyamah. Allah telah mewajibkan kepada kalian puasa kalian pada bulan tersebut, pada bulan Ramadan tersebut. Allah wajibkan, ya. Tuftahu fihi abwabus sama, maka dibuka pada bulan Ramadan tersebut semua pintu-pintu langit, semua pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabu jahannam, dan ditutup semua pintu-pintu jahannam. Maksudnya apa di sini? Maksudnya semua pintu surga itu dibuka, yaitu Allah membuka rahmatnya sebesar-besarnya, pintu ampunan Allah dibuka sebesar-besarnya, dan pintu jahanam ditutup, semua ditutup. Maksudnya apa? Banyak Allah menyelamatkan hamba-hambanya dari azabnya neraka jahanam pada bulan ini, pada bulan Ramadan ini, ya. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan semua setan-setan Allah belenggu, Allah ikat pakai rantai, Allah rantai semua setan-setan tersebut. Setan-setan yang dibelenggu ini setan-setan pada golongan jin, dan setan-setan yang pada golongan manusia tidak dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada bulan Ramadan ini dan sebelum bulan Ramadan, kita harus menjaga teman-teman kita, lingkungan kita, agar jauh dari orang-orang yang dalam golongan setan. Maksudnya orang ini kerjaannya bermaksiat terus, mengerjakan dosa terus, ya. Jadi sudah tidak digoda oleh setan lagi, tapi digodanya oleh manusia dalam golongan setan. Ini orang-orang yang tidak Allah ikat dengan rantainya Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Jadi kita harus membuat lingkungan yang baik, lingkungan teman-teman kita yang semangat dalam beribadah, ya, yang semangat dalam beribadah, meninggalkan apa? Meninggalkan game, main-mainan, ya, game, apa segala hal yang berbau dengan maksiat. Contohnya nonton video yang ada musik-musiknya, ada keharaman, berbau keharaman, ada aurat di situ.
segala macam yang berbau keharaman kita tinggalkan mulai dari sekarang. Kita paksa. Kalau kita sudah kebiasaan main game, tinggalkan. Nonton video yang tidak bermanfaat, tinggalkan dari sekarang. Tinggalkan. Kenapa? Karena bulan Ramadan sudah beberapa hari lagi di depan mata kita. Kalau kita tidak tinggalkan dari sekarang, maka mustahil kita bisa meninggalkannya pada bulan Ramadan. Ya. Jadi di bulan ini sudah sangat darurat untuk kita tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat tersebut. Dan hendaknya kita memperbanyak tilawah Quran, amal-amal soleh, ya. Bahkan para salafun soleh, orang-orang soleh di sebelum kita, mereka itu memberhentikan pelajaran ta'limnya untuk apa? Untuk beramal soleh, untuk memperbanyak tilawah Quran mereka, untuk memperbanyak sholat malam mereka perbanyak, tilawah Quran mereka perbanyak pada siang hari dan malam hari, ya. Dan kita tahu bahwa mereka ada yang menghatamkan, yang kita sudah sebutkan tadi, di siang hari dan di malam hari. Subhanallah. Ada yang menghatamkan setiap hari sekali, ada yang menghatamkan setiap 3 hari sekali, ya. Dan ini kita harus membuat target pada bulan Ramadan. Harus ada target. Kita sebagai manusia yang menjalani kehidupan dunia ini, kita pasti punya target dalam kehidupan dunia. Kita mau sampai ke hal ini, hal itu semua ada targetnya. Begitu juga hal akhirat, hal ukhrawi harus lebih besar lagi targetnya. Kenapa? Karena hal akhirat ini merupakan kehidupan yang kekal. Dan bulan Ramadan ini datang setahun sekali dan belum tentu kita akan mendapatkannya. Di bulan besok kita mendapatkannya, belum tentu kita di tahun depan mendapatkannya kembali. Ya, ini merupakan suatu keagungan yang besar, yaitu amalan-amalan di bulan Ramadan. Di mana di bulan Ramadan itu kata Rasulullah SAW, "Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr." Di dalam bulan tersebut ada suatu malam, yang suatu malam tersebut lebih baik dari alfi syahr, dari 1000 akhir bulan Ramadan. Dan kita harus berjuang, berjihad di jalan, berjihad bersungguh-sungguh untuk mendapatkan malam tersebut, karena malam tersebut amalan yang kita kerjakan dalam malam tersebut, mulai dari qiraatil Quran, membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, sholat malam, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan diganjar pada malam tersebut seperti kita mengerjakannya dalam 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun, ya. 1000 bulan itu 83 tahun. Bahkan umurnya umat manusia ini tidak sedikit yang sampai seumur itu. 83 tahun, siapa yang umur sampai 83 tahun? Sangat sedikit, ya. Jadi dalam satu malam itu kita bisa mendapatkan beberapa tahun bulan Ramadan, dan setiap amalan yang dikerjakan dalam amalan itu diganjarkan dengan 83 tahun amalan. Subhanallah. Ya. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang telah terhalangi dari kebaikan malam tersebut, maka dia telah terhalangi dari segala kebaikan, kata Rasulullah SAW. Bayangkan, barang siapa yang kehilangan kebaikan pada malam tersebut, maka maksudnya dia tidak mengerjakan suatu amal ibadah apapun, dia tidak berjuang untuk mengerjakan suatu amal ibadah, dia merupakan orang-orang yang terhalangi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terhalangi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan setelah itu kita pada bulan Ramadan akan selalu menemukan pada setiap harinya sahur, ya. Sahur itu merupakan suatu keberkahan. Ada keberkahan di dalam makan sahur kita. Karena kata Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian. Karena apa? Karena pada sahur tersebut ada keberkahan, kata Rasulullah SAW. Maksudnya apa ada keberkahan? Maksudnya keberkahan tersebut, ya, dari makanan, minuman yang kita masukkan ke dalam perut kita, ya, pastinya ini harus makanan yang halal, makanan minuman yang halal, yaitu yang didapatkan dari hasil usaha yang halal. Makanannya itu halal, minumannya itu halal, dan didapatkan dari hasil usaha yang halal, yaitu terjauh dari segala macam hal yang haram, yaitu riba, ya, menjual barang yang haram.
segala hal-hal yang berbau keharaman, segala hal yang berbau dengan syubhat, ini harus dihindarkan dalam hal ini, yaitu makanan tersebut masuk ke dalam perut kita dan makanan itu akan menjadi makanan yang berkah. Apa maksudnya berkah ini? Kita akan menjadi seseorang yang bersemangat dalam beribadah ketika keberkahan itu masuk ke dalam perut kita. Kita akan semangat dalam mengerjakan tilawah Quran, membaca Al-Quran, dalam sholat, mengerjakan sholat sunnah, rawatib, dan sholat sunnah yang lain. Dan kita mengerjakan tarawih, sholat tarawih, kita semangat. Kita tidak mau tertinggal satu malam pun untuk sholat tarawih itu, kita tidak tertinggal satu malam pun. Ya, bahkan di 10 hari terakhir kita lihat banyak umat manusia yang semangat bukan sholat tarawih, malah apa? Belanja di mall, subhanallah, mengejar apa? Diskon, sale, ya. Itu suatu keburukan. Kenapa? Mereka bukan berjuang untuk mengamalkan, mencari apa? Mencari malam Lailatul Qadar, malah apa? Cari Lailatul Qadar di mall, subhanallah. Apa namanya? Midnight sale, subhanallah. Ini harus kita peringatkan kepada orang-orang tua kita atau kepada anak-anak kita untuk selalu bersemangat dalam mencari Lailatul Qadar, ya. Setelah itu pada bulan Ramadan, ya, makan sahur itu merupakan keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar kita sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa faslu ma baina siyamana wa siyam ahli kitab aklatus sahar. Perbedaan, ya, antara puasanya kita, puasanya umat Muhammad SAW dengan puasanya para ahlul kitab, yaitu umat Nasara, umat Yahudi, ya, yaitu perbedaannya apa? Aklatus sahar, yaitu makan sahur, ya. Di sini direwatkan oleh Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'ah, ya. Jadi umat Islam ini harus selalu menyelisihi umat Nasara dan umat Yahudi. Kita tidak boleh bersepakat dalam hal agama-agama kita dengan umat Nasara dan umat Yahudi, ya. Bahkan sampai sahur pun kita dibedakan, karena ini keistimewaan bagi umatnya Nabi Muhammad SAW yang tidak datang pada umat al-Yahudi wan Nasara, ya. Jadi kita juga harus menyelisihi mereka dalam hal-hal apa? Seperti merayakan ulang tahun, ya. Itu budaya-budaya dari mereka, budaya dari Nasara, ya. Hari Natal itu hari ulang tahun, hari kelahirannya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Wa alaihi ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu merupakan ulang tahunnya Nabi Isa. Jadi umat Islam ini pada hari ini banyak yang merayakan hari ulang tahun tersebut mengikuti siapa? Umat Nasara. Ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang menyerupai suatu kaum, maka dia merupakan bagian darinya. Ini hal-hal yang perlu kita hindari. Segala hal-hal yang berbau agama yang bersepakatan dengan Nasara dan al-Yahud itu harus kita tinggalkan, harus kita jauhi, ya. Barakallahu fikum. Dan ini poin-poin yang terakhir. Ini udah hampir jam 10, ya. Udah kepanjangan ini. Udah pada capek apa belum ini? Hah? Belum, Masya Allah. Masih pada semangat. Hadiahnya masih ada banyak nih gini. Hah? Harus dibagiin nih, harus dihabisin, ya. Ya. Ada hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah ini adalah orang-orang yang paling segera berbuka puasa. Paling segera berbuka puasa. Karena kata Rasulullah SAW, qala Allah azza wa jalla, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitran. Hambaku yang paling aku cintai, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu a'jaluhum fitran, yaitu orang yang paling segera berbuka puasa. Ya. Siapa yang mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, tunjuk tangan semua, Masya Allah. Yang nggak tunjuk tangan nggak mau dicintai Allah? Hah? Subhanallah. Ya, harusnya kita semua ingin
menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh hidup kita akan mudah. Seluruh amalan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang dicintai Allah, maka Allah akan menjaganya pada setiap waktu. Ya. Ada yang tahu hadis yang berbunyi tentang waliullah yang Allah jaga setiap anggota badannya? Ada yang hafal? Hah? Ada yang hafal hadisnya? Belum ada yang hafal kayaknya ya. Insyaallah di sini dihafalin sama antum semua, masyaallah. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hadis qudsi yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Yaqulullah ta'ala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad barazani hariban." Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mengumumkan perang kepadaku. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli ada'i ma tarattu 'alaihi. Ya. Dan tidak ada suatu amalan yang lebih Allah cintai daripada yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Hamba-hambanya ini di sini umat muslim, ya. Yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya, contohnya seperti sholat, ya. Sholat 5 waktu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Siam Ramadan ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa? Menunaikan zakat. Menunaikan zakat ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang masuk nisab dan haul, yang masuk terhadap syarat-syaratnya. Dan yang terakhir yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rukun Islam, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling dicintai Allah. Tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah melebihi amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tidaklah seorang hamba ini, ya, setelah dia mengerjakan segala amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, dia menyempurnakan segala kewajibannya. Setelah itu dia mengerjakan segala yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Allah akan mencintainya hatta uhibbah. Setelah dia mengerjakan segala amalan tersebut, dia berjuang dalam mengerjakan segala amalan-amalan yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan mencintainya. Dan apa buah dari yang Allah cintai ini? Fa idza ahbabtuhu, ini dia syahidnya di hadis ini. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Ketika aku sudah mencintainya, maka pendengaran dia itu adalah, ya, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu. Aku menjadi pendengarannya di mana dia mendengar suatu suara. Subhanallah. Maksudnya apa? Maksudnya Allah menjadi pendengarannya itu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala dari hal yang apa? Hal-hal yang haram, dari hal-hal yang haram, dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Dan penglihatannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang haram, dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini orang-orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan tangannya, di mana tangannya ini memegang sesuatu, ini dijaga oleh Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari meraba hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa rijlahu allati yamshi biha. Dan kakinya, ya, di mana dia berpijak itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa bi yasma' wa bi yubsir wa bi yabtish wa bi yamshi. Dan denganku dia mendengar, dan denganku dia melihat, dan denganku dia meraba, dan denganku dia berjalan. Ya, jadi seluruh inderanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang bisa dia mendapatkan dari hal-hal yang buruk? Nggak ada. Udah nggak ada lagi hal yang buruk. Kenapa? Karena semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang
mengerjakan segala hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu dia mengerjakan hal-hal yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu, setelah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'alani la'utiyanna. Dan ketika dia berdoa kepadaku, meminta kepadaku, betul-betul aku bersumpah, aku bersungguh-sungguh, aku akan memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan semua orang mukmin. Semua orang muslim tujuan ini, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya kita berjuang untuk memenuhi segala hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu menyempurnakannya dengan segala yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in ista'adani la'u'diyanna. Dan jika dia meminta perlindungan kepada, maka aku akan lindungi. Betul-betul aku bersumpah, aku bersungguh-sungguh akan aku lindungi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa yang kita takuti? Tidak ada yang kita takuti. Karena Allah melindungi kita dari segala hal-hal yang buruk yang dapat menimpa kita. Wa ma taraddatu fi syai'in ana fa'iluhu taraddati fi qabdi nafsi 'abdi al-mu'min yakrahul maut wa akrahu mata'atahu wa la budda lahu min. Dan tidak ada suatu keraguan-raguan dalam diriku, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti keraguan-raguanku ketika aku mencabut nyawa seorang hambaku yang beriman tersebut, ya. Yakrahul maut, karena hamba itu membenci al-maut, kematian. Ya. Wa akrahu masa'atahu, dan aku membenci keburukan menimpanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Fala wala budda lahu min. Dan hal itu harus menimpanya. Maksudnya sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang harus menimpanya. Ya. Jadi walaupun Allah membenci keburukan itu menimpanya, tapi hal itu, kematian itu harus datang kepadanya. Jadi seorang yang mukmin akan dicabut dengan sebaik-baik pencabutan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan para tentaranya. Siapa yang bisa menyebutkan faedah dari hadis yang kita sebutkan sebelumnya? Faedah dari menjadi waliullah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, siapa yang bisa menyebarkan? Yang di belakang. Jadi mana ada waliyan, kepada ada bil habib. Sebenarnya Allah itu bakal memusuhi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pertama. Kedua, faedah. Fadilah dari ketakwaan adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi merupakan syarat dicintai oleh Allah adalah kita menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kunci dari ketakwaan adalah menambah nafilah atau sunnah-sunnah yang disyariatkan. Hatta uhibba, nafilah hatta uhibba. Kemudian jika kita telah memenuhi ketakwaan, telah menambah nafilah-nafilah untuk menyempurnakan ibadah kita, maka Allah berjanji, wa idza sa'altani maka aku akan menjawabnya. Wa idza sa'adani, kemudian jika engkau meminta pertolongan kepadaku, maka aku akan menolongnya. Jadi fadilah dari ketakwaan, kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah dimudahkan semua urusannya, kemudian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah, ini barakallahu fikum, dapat hadiah. Ya, ada yang kurang sedikit tadi, yaitu segala anggota badannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari penglihatannya. Jadi mulai dari penglihatannya, mulai dari tangannya, mulai dari kakinya, dia berpijak, mulai dari pendengarannya, ya, semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai jika tadi yang sudah disebutin sama ahli kita Al-Habib barakallahu fihi, ya, itu segala hal setelah kewajiban yang dikerjakan oleh seorang hamba, memenuhi kewajiban, setelah itu dia memenuhinya dengan an-nawafil sampai Allah. Hadis ini dikabarkan, ya, oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, ya, naik ke atas mimbar, faqala amin amin amin. Dan Rasulullah SAW berkata amin amin amin. Qila
qila ya Rasulullah innaka hina sa'idta al-mimbar qulta amin amin amin. Ya Rasulullah SAW, sesungguhnya ketika kamu naik ke atas mimbar, kamu berkata amin amin amin. Faqal inna Jibril atani, sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam atani, mendatangi kata Rasulullah SAW. Faqal man adraka syahra Ramadan wa lam yughfar lahu fadkhala an-nar. Barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan tersebut, pada qalanna, kata malaikat Jibril alaihissalam, fa'ab'adahu Allah, maka Allah menjauhkannya dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia tidak berjuang untuk mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, sedangkan ampunan Allah dibuka selebar-lebarnya, sebesar-besarnya pada bulan Ramadan tersebut. Ini merupakan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Qul amin, kata malaikat Jibril, katakan amin. Maka Rasulullah SAW berkata amin. Faqul amin. Wa man adraka abawaihi aw ahaduhuma falam yabirrahuma famata fadakhalan nar. Ini sebagai anak-anak wajib bagi kita untuk memperhatikan hadis ini. Barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari mereka ketika mereka hidup, jadi saat mereka masih hidup, kedua orang di antara mereka atau salah satu di antara mereka masih hidup, kita merasakan mereka masih hidup dan kita tidak berbakti kepada mereka, kita tidak berbuat baik kepada mereka, kita tidak berbakti kepada mereka, maka mereka, orang kita ini mati di atas hal tersebut, tidak berbakti kepada kedua orang tua atau salah satu orang tua kita, maka kita mati di atas itu, pada qalanna, maka orang ini akan masuk neraka. Faqul amin, maka kata Nabi malaikat Jibril alaihissalam, fa'ab'adahu Allah, maka Allah akan menjauhkannya dari rahmatnya. Qul amin, katakan amin. Kata Rasulullah SAW, amin. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, wa man dzukirta indahu falam yusalli alaik, dan barang siapa yang nama kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sisinya, dan orang tersebut mendengar sedangkan dia tidak bersolawat kepadamu, tidak membaca solawat kepadamu, falam yusalli alaik famata, dan dia tidak membaca salawat dan dia mati di atas itu, pada qalanna fa'ab'adahu Allah, maka dia akan masuk neraka dan Allah akan menjauhkannya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul amin, kata malaikat Jibril alaihi salam. Maka Rasulullah SAW berkata amin. Ini menjadi suatu peringatan besar bagi kita seorang muslim pada bulan Ramadan, bahwa kita harus mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita, atau salah satu dari mereka ketika kita mendapatkan mereka masih hidup. Dan yang terakhir, kita harus membaca salawat kepada Rasulullah SAW ketika dibaca nama Muhammad SAW. Kita membaca dengan sallallahu alaihi atau alaihi salatu wassalam, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kita harus membaca hal tersebut agar kita tidak mendapatkan ancaman yang dibacakan tadi. Dan ini hadis yang terakhir pada hari ini, bahwa seorang penghafal Quran akan mendapatkan suatu kedudukan yang tertinggi di akhirat kelak, yaitu di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu li sahibil Quran iqra warqam warattil kama kunta turattilu fid dunya. Dikatakan kepada ahli Quran, kepada orang yang menghafalkan Al-Quran, bacalah dan naiklah. Dikatakan kepada mereka, bacalah dan naiklah. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan tartillah, bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membacanya saat di dunia. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin yaqra'uha. Jadi sesungguhnya kedudukan kalian, yaitu di mana tempat kalian, kalian sampai itu di derajat tertinggi di
sesuai dengan akhir ayat yang kalian baca. Maksudnya dengan sesuai dengan akhir ayat yang kalian hafal di dunia, di mana para ulama membahas tentang hadis ini bahwa orang yang menghafalkan Al-Quran 30 juz sempurna dengan 6.000 sekian ayat, dia akan mendapatkan kedudukan tertinggi di surga tersebut. Dan mereka bahas juga rahimahullah rahmatan wasi'ah bahwa kedudukan di surga itu ada sekitar 6.000 sekian tingkatan sesuai dengan jumlah ayat yang ada di Al-Qur'anul Karim. Ya, Masya Allah.